feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we think. Halo Rainbow semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder nih. Kali ini kita yang pasti akan mereview salah satu motor udah selesai nih. Tapi mungkin agak beda ya. Kalau biasa kita mereview dari mulai bagian depan, tengah, samping, dan belakang. Kali ini kita mau sedikit flashback nih ya terkait konsep motor Monkey Bobber nih. Jadi kita kan sempet viral nih beberapa kali yang ketika kita bikin Monkey Bobber gitu. Jadi ceritanya pada awalnya waktu itu tahun 2019 pertama kali kita bikin Monkey Bobber untuk Aika yang warna merah nih, yang kayak gini. Nah waktu itu kita kirim ke Bali waktu itu, dan tiba-tiba viral di TikTok, viewersnya sampai jutaan, dan blessing juga buat kita. Akhirnya setelah itu banyak banget yang pesen Monkey Bobber nih ke kita nih. Tapi seiring berjalannya waktu kita banyak upgrade, kita banyak penyesuaian. Kalian penasaran nggak kira-kira Monkey Bobber versi 1.0 sama yang sekarang ya? Kita mungkin udah upgrade ketiga, jadi udah versi 3.0-nya seperti apa perbedaannya. Ikutin terus video kita, dan yang terpenting jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder, karena di situ racun-racun bertebaran. Yuk ikutin terus video kita. Nah, dan berada semua, inilah motor yang mungkin sering kalian lihat di feed IG kita maupun di YouTube, karena kita sering banget bikin Monkey Bobber nih. Mungkin kita udah pernah bikin yang warna merah waktu itu buat Aika, kita bikin juga yang warna hijau itu buat Kak Yusni, terus kita bikin juga yang warna krem ini buat Kak Asmi waktu itu. Jadi banyak banget cewek-cewek yang pesen gitu. Terus banyak pertanyaan, ini yang cowok-cowok nggak ada yang pesen apa Monkey Bobber? Nah kali ini kita bikin versi cowoknya nih. Jadi ini Monkey Bobber kita kasih warna titanium. Ini mirip, kita inspirasinya dari warna dari mobil McLaren. Jadi kita warnain warna silver, agak abu-abu juga gitu. Jadi ini adalah Monkey Bobber versi yang udah di-upgrade sama kita yang ketiga nih dari yang pertama. Mungkin perbandingannya nanti kalian bisa lihat, kita akan bandingin satu persatu ya. Spek-speknya apa sih perbedaannya yang pertama kali dibikin sama yang sekarang. Dan yang pasti udah banyak banget upgrade, dan ini penyempurnaan dari yang versi 1 dan versi 2. Yuk kita bahas satu-satu kali ya. Nih, kalau kalian perhatikan untuk yang versi pertama itu kita belum pakai ban punya FDR nih. Jadi waktu itu kita masih pakai ban aftermarket yang mereknya, kalau nggak Swallow atau apa itu saya lupa, yang pertama kali itu. Sekarang kita sudah berkolaborasi dengan FDR, jadi semua ban Monkey Bobber ini semua kita udah pakai FDR. Nah ini ukurannya kita ini pakai tipe yang Sport XR nih, yang biasa kita pakai juga. Jadi ini memang buat di medan yang kering dan juga basah. Dan ini enaknya FDR itu kenapa? Dia ada indikator nih habisnya ban nih, jadi ada 40%, 60%, 80%. Jadi kalian kalau mau ganti ban tinggal ngecek, oh posisinya sekarang udah 80% yang mesti diganti gitu. Itu enaknya. Itu upgrade yang pertama nih. Yang kedua mungkin kalau fender sama sih ya. Fender kita tetap pakai bahan galvanis sama. Dan yang perubahannya dari yang pertama, kedua, dan ketiga adalah di bagian ini nih, plat nomor. Kalau sebelumnya kita masih pakai plat nomor standar biasa, kali ini kita sudah pakai frameless plate nih. Jadi ini modelnya seperti ada perekatnya. Jadi kalian bisa buka tutup segala macam. Ini plat nomornya. Jadi ini upgrade dari yang ketiga. Kalau sebelumnya masih pakai plat nomor biasa yang pakai baut, kali ini biar lebih clean kita pakai frameless plate. Kemudian naik lagi lanjut ke atas, kalau D-Maker sama gitu. Sebelumnya kita pakai D-Maker juga sama 5.75 inch. Kali ini kita pakai cuman yang ini lebih baru tampilannya, berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi ini ada perbedaan dengan yang versi pertama nih gitu. Kemudian apalagi sih yang berubah? Nih bagian shock breaker depannya. Jadi kalau sebelumnya dulu kita pakai punyanya Scarlett, kali ini kita upgrade pakai punyanya Nui Racing nih. Jadi kita sudah upgrade semua Monkey Bobber kita pakai Nui Racing gitu. Jadi ini kualitasnya lebih bagus, dan juga dia sudah ada adjustment ribbonnya nih. Jadi kalian bisa atur empuk kerasnya kayak gimana. Itu kalau bagian depannya. Untuk velg kita masih menggunakan Sprint XD. Kemudian tromolnya juga masih pakai original. Jadi kalau untuk velg dan tromolnya masih sama dengan yang versi pertama. Yuk kita lanjut, kita bahas ke bagian kokpitnya apa perbedaannya yang versi 1 sama versi yang terakhir ini. Yuk kita sini. Nih yang pertama, kalau yang pertama kita masih pakai belum RCB nih. Kali ini kita sudah pakai yang RCB untuk master remnya gitu. Kemudian ke bagian switch saklarnya, kalau yang pertama kita masih pakai aftermarket yang Domino. Kali ini kita sudah pakai impor yang punyanya Vietnam. Dia ada list LED-nya ini di sekitaran switch-nya.
gitu. Kemudian untuk spion juga sebelumnya kita belum pakai punya Rizoma yang versi 1. Yang versi 3 ini kita udah pakai Rizoma juga semuanya. Kemudian hand gripnya juga ini sebelumnya kita belum pakai RCB, kita masih pakai yang original. Kita sudah upgrade ke RCB ke HG55 gitu. Stangnya sendiri ini kita pakai punyanya Honda Bistrit ya. Cuman ini awalnya juga kita sudah pakai sih. Jadi di versi 1 kita juga udah pakai juga. Kemudian untuk speedometer sama, kita masih tetap pertahankan yang pertama karena ini speedometernya lumayan lengkap dan juga lebih mudah dikonekkan untuk motor Karisma gitu. Kemudian kalau dari tutup tangki mungkin dibandingkan yang pertama kita sudah pakai punyanya Kawasaki Ninja nih yang pertama. Yang pertama mungkin belum. Yang sekarang kita sudah pakai punya Kawasaki Ninja R. Selanjutnya ya perbedaannya di jok nih. Nih joknya. Kalau sebelumnya di versi pertama kita belum pakai MB-Tech, kali ini kita sudah pakai MB-Tech tipe Carrera. Ini yang tipe kulit jeruk nih. Tuh, jadi kulitnya jauh lebih mewah dan juga lebih awet gitu. Jadi kita sudah pakai MB-Tech. Kalau yang pertama kan belum. Gitu. Kemudian stop lampnya sama, kita masih pakai stop lamp strip LED. Terus kalau kalian lihat bagian mesin, nah kalian ini pasti tahu lah. Kalau sebelumnya kita masih pakai cat, kita sekarang sudah pakai powder coating. Jadi semua motor Monkey Bobber kita sudah pakai powder coating. Jadi kalian lihat ini tipe yang ada kayak kulit-kulit jeruknya gitu. Di bagian mesin dan juga di bagian bloknya juga sama. Kita sudah upgrade pakai punyanya kita pakai powder coating gitu. Terus dan juga lagi nih, mungkin kalau kalian lihat di bagian sini, di bagian footstepnya, underbone-nya kita untuk yang versi 1 kita belum pakai punya Nui Racing, kita masih bikin custom, tapi yang sekarang kita sudah pakai Nui Racing tapi tipe Zeta gitu. Tipe Zeta ini jadi empuk ya karena ini kualitasnya kalian tahu lah sudah SCNC juga, jadi ini sangat nyaman buat pengeremannya juga gitu. Terus kalau kalian lihat di bagian shock belakang ini, kalau sebelumnya kita masih pakai shock standar ya waktu itu ya yang pertama. Kalau yang untuk yang ketiga ini kita pakai YSS. Kita udah pakai YSS ini ukuran 280. Tuh. Lebih enak semuanya. Lebih empuk juga. Nah, terus kita akan lihat bagian belakang ya. Bagian belakang. Nah, untuk selangnya sebelumnya kita belum pakai TDR nih untuk yang pertama. Kemudian sekarang yang ketiga kita sudah pakai selang dari TDR semua. Kemudian untuk arm sama kita masih pakai punyanya Orinya. Kemudian knalpot kita juga upgrade, kalau sebelumnya kita masih pakai knalpot aftermarket di yang tipe pertama. Yang ketiga ini kita sudah pakai RNBW exhaust dan ini full stainless steel, kita produksi sendiri. Jadi buat kalian juga teman-teman yang mau order bisa langsung, karena banyak pertanyaan bisa nggak order knalpotnya aja, bisa. Silahkan kalian kontak admin di sini nih. Nah di sini kalian bisa order knalpotnya untuk motor apa dan juga suaranya pengen seperti apa bisa. Gitu. Kemudian upgrade yang paling agak baru nih ya, dari yang pertama, kedua, dan ketiga adalah yang terakhir ini kita sudah double disc brake. Kalau sebelumnya kita masih single disc brake untuk yang pertama, yang versi ketiga ini kita sudah double disc brake. Jadi semua Monkey Bobber semua disc brake depan belakang ya. Jadi supaya lebih pengeremannya lebih nyaman juga. Dan juga mungkin kita lihat bagian sini nih coba. Gear setnya ini kita sudah pakai triple S. Kalau sebelumnya kita masih pakai yang standar atau original, sekarang kita sudah pakai triple S semuanya untuk yang Monkey Bobber. Jadi lumayan banyak ya sebenarnya upgrade-nya gitu. Jadi memang di Monkey Bobber yang sekarang kita banyak penyempurnaan lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi gearset kita ganti semua pakai triple S. Kemudian untuk mesinnya sendiri kalau kalian kita bikin sedikit agak beda ya. Kalau biasanya kan kita cat atau powder coatingnya rata. Karena ini kita beri kayak ada sirip-siripnya nih yang warna silver, jadi supaya kelihatan kayak original. Terus di bagian kelistrikan itu kita ada beberapa update nih. Kayak misalkan kalau dulu kita belum pakai cover PVC seperti ini, kali ini kita sudah pakai cover PVC seperti motor-motor pabrikan nih gitu. Nah itu kurang lebih gambaran dari motor Monkey Bobber yang versi 3 nih. Mungkin habis ini kita akan cobain posisi ridingnya ya. Oke, sekarang kita nyobain nih posisi ridingnya yang untuk Monkey Bobber update terbaru ini seperti apa ya. Jadi kalau secara posisi riding kita memang agak sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya kita pakai stang agak lebih tinggi, kali ini kita menyesuaikan dengan stang agak lebih pendek supaya posisi tangannya juga enak nih. Tuh. Jadi posisi tangannya juga nggak pegel. Kemudian untuk underbone sendiri kita sesuaikan juga posisinya. Di depan, kalau sebelumnya kan agak memanjang ke depan, kita bikin menyesuaikan supaya posisi kaki juga lebih nyaman, lebih enak.
Itu kemudian nih kalau kalian lihat di speedometernya nih. Nah memang ini kalau kalian banyak sih motor custom sudah pakai speedometer ini. Enaknya kenapa? Karena speedometer ini buat setting connect ke misalkan ke RPM ataupun ke speedometer dan juga indikator-indikator ini lebih enak lah untuk disettingnya gitu. Karena kita pernah nyoba waktu itu pakai punya Koso, itu memang agak sedikit lebih rumit ya dibandingkan pakai yang ini. Jadi kita selalu pakai ini karena lebih simpel juga. Gitu. Dan ini nih kalau kalian posisi riding ke bukan shock breaker-nya kalian bisa atur di sini nih. Jadi kalian mau empuk apa kerasnya bisa diatur di sini. Itulah kenapa kita pakai punya Noi Racing nih, empuk juga tuh. Tuh. Nah, ini posisi ridingnya nyaman nih kalau kita dengan kondisi yang sekarang. Spionnya juga sebelumnya kan pakai bar N. Jadi sebelumnya spionnya kita pakai bar N untuk yang versi 1 dan 2 ya. Yang ketiga ini kita sudah pakai model yang di atas gini, jadi fungsional juga. Tuh, yuk kita sekarang coba nyalain ya. Kita nyoba nyalain. Nah, kita nyobain ini suara idle-nya si Monkey Bobber ya. Kita coba gas. Suaranya enak banget ya. Dan juga untuk yang ketiga ini kita udah pakai engine stop. Nah gitu, jadi udah ada upgrade juga. Jadi kalian matiin mesinnya bisa pakai engine stop juga gitu. Nah kita udah enak ya, udah bahas perbedaannya nih dari yang pertama, kedua, yang ketiga. Menurut kalian upgrade-nya oke nggak nih? Kira-kira kalau menurut kalian mana lagi part yang perlu di-upgrade? Silahkan share di kolom komen, kasih tahu ke kita, siapa tahu jadi masukan buat kita. Kita udah bahas semuanya dari depan, semuanya perubahannya apa aja dari Monkey Bobber versi 1 sama yang terakhir Monkey Bobber versi 3.0 nih ya. Gitu. Kita kasih nama apa enaknya? Coba share di kolom komen. Kira-kira dengan warna kayak gini yang cocok dikasih nama apa? Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang suka motor custom, kasih tahu kalau mau bikin motor aneh-aneh dan unik-unik, silakan ke Rainbow Motor Builder. Kayaknya sudah cukup sekian kita bahas. Nanti posisi ridingnya seperti apa di jalan nanti ikutin di video-video kita ya. Jadi kayak udah cukup sekian ya. Saya Adega pamit. See you in the next Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me